Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Munala rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, kami masih menyampaikan tentang indikator iman, karena dengan melihat indikator iman ini merupakan kontrol kita. Apakah kita ini benar-benar sudah beriman? Ini penting. Ini pengalaman saya dulu itu begitu. Bagaimana membentuk keimanan yang kuat. Itu indikator takwa ini harus kita ketahui. Indikator iman takwa harus kita pahami supaya kita bisa mengukur diri. Nah, sekaligus ini juga sebagai evaluasi dari hasil puasa yang kita kerjakan selama 1 bulan. Sudah sering kami sampaikan, salah satunya adalah mengacu pada Quran surat 3 ayat 134 dan 135, bahwa di situ indikator orang iman itu satu, orang itu dermawan karena menafkahkan hartanya baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Nomor 2, mampu menahan marah. Nah, menahan marah ini penting juga karena kalau tidak bisa ditahan, itu bisa jatuh pada dosa. Dosa yang pertama kali dilakukan oleh anak Adam, yaitu saudara kandungnya membunuh saudara kandungnya sendiri karena rebutan masalah cewek. Ya. Kemudian nomor 3 adalah pemaaf. Pemaaf ini masalah hati. Jadi kalau kita runtut betul, hati ini panjang. Bisa jadi syukur, bisa jadi kufur, bisa ingat kepada Allah, macam-macam. Ya. Yang nomor 4 adalah apabila melakukan dosa, itu cirinya iman takwa itu lalu ingat kepada Allah. Lah kalau ingat kepada Allah akhirnya nggak jadi. Makanya di ayat berikutnya disebutkan bahwa tidak meneruskan apa yang mereka perbuat. Ya. Kemudian memohon ampun kepada Allah. Ya, kurang lebih itu bentuk ada 6. Itu terkait dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Nah, sekarang kita lihat karakter kita kayak apa sebagai orang beriman takwa itu. Sikap kita bagaimana terhadap penentang-penentang Allah, terhadap orang-orang yang beriman, terhadap orang-orang kafir. Saya mengacu kepada firman Allah 1 ayat saja. Di dalam firman Allah Quran surat 5 ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, may yartadda minkum antinihi, barang siapa di antara kamu yang murtad daripada agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, maka kelak Allah akan datangkan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Adzillatin alal mu'minina, lemah lembut terhadap orang beriman, aizzatin alal kafirina, keras tegas terhadap orang-orang yang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna laumata laim, dan mereka berjihad di jalan Allah tidak takut terhadap
celaan orang yang suka mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas pemberiannya. Ini adalah satu kontrol kita bahwa orang beriman itu kalau banyak yang murtad, nanti akan Allah turunkan satu kaum yang kaum itu cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada mereka. Jadi saling mencintai. Jadi untuk dicintai Allah itu tidak mudah. Karena kalau sudah saling mencintai itu namanya waliullah, kekasih Allah. Nah, terkait dengan kematian itu, kalau waliullah itu malah senang karena akan bertemu dengan kekasihnya. Kalau kita kan beda. Kalau dengan kematian kan takut. Karena apa? Kecintaan kepada Allah masih berkurang. Ya, cinta kita kepada dunia masih besar dibandingkan cinta kita kepada Allah. Kalau cinta kita kepada Allah itu luar biasa, ya, nanti akhirnya ngelakoni sembarang itu enteng. Makanya Ibrahim berani disuruh Allah untuk menyembelih anaknya, dilaksanakan. Karena apa? Cintanya kepada Allah melebihi dari segala-galanya. Nah, untuk bisa dicintai oleh Allah, mengacu pada Quran surat 3 ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ini pernyataan Allah. Mengikuti bukan mengikuti orang laki-lakinya, bukan sebagai basarnya, tapi sebagai rasulnya, kenabiannya. Kalau kita sudah mengikuti itu, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, ini sudah dibocorkan oleh Allah syaratnya ini. Kalau kita ingin dicintai Allah, ikuti Rasulullah. Artinya ikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah. Ini jaminan, karena Allah sudah mengatakan seperti itu. Pasti benar. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi tadi kembali pada masalah tadi, Allah akan turunkan satu kaum yang kaum itu cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepada mereka. Saling ridho. Nah, memiliki karakter kayak apa? Memiliki karakter azillatin alal mu'minina aizzatin alal kafirina. Lemah lembut terhadap orang beriman, keras tegas terhadap orang-orang kafir. Nah, sekarang ini banyak yang kita jumpai, orang mengaku beriman tapi kalau dengan orang kafir, penentang Allah, mereka kasih sayang. Ya, itu salah, sudah di dalam akidah Islam, keliru. Makanya kalau kita sering ngaji seperti begini-begini akan terbentuk karakter kita. Karakter Quran, bukan seperti yang dimauin orang-orang itu. Ya, kalau kita melihat orang beragama agak kenceng sedikit, sudah dibilang teroris, dibilang radikal. Sehingga orang melaksanakan agama itu ada takut-takut begitu. Itu karena mereka itu memang sengaja begitu melemahkan akidah kita. Ya. Kemudian ciri yang lain adalah yujahiduna fisabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Nah, berjihad itu apa? Jihad itu sungguh-sungguh artinya bahasanya ya. Tapi jihad ini luas cakupannya. Sampai yang tertinggi itu perang. Nah, perang sendiri sebenarnya bahasanya itu adalah qital khusus. Tapi kalau jihad itu mencakup bisa seperti itu. Nah, artinya apa? Berjuang di jalan Allah. Nah, apa yang diperjuangkan? Tentunya Islam. Nah, ini penting karena kalau kita belum memahami Islam itu kayak apa, lah apa yang diperjuangkan? Kalau paham kita hanya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, apa yang diperjuangkan? Ya paling-paling sholat itu, sholat sudah orang sudah ngerti semua. Ya. Yang diperjuangkan adalah Islam.
Nah, bagaimana kita mengenal Islam kalau di dalam dunia kampus itu studinya adalah studi agama. Nah, studi agama sudah sering saya sampaikan bahwa mempelajari agama itu ada dua model. Yang pertama model normatif, mempelajari agama dari sumber teks agama itu. Yang nomor dua adalah historisitas, mempelajari agama dari pemeluk agama itu. Nah, ini akan menghasilkan orang yang inklusif. Yang pertama tadi menghasilkan orang yang eksklusif. Nah, dari normatif itu muncul beberapa ajaran, garis besarnya adalah masalah akidah. Masalah akidah itu terkait dengan keimanan. Tentu bagaimana iman itu, salah satu indikatornya. Bagaimana lawannya itu adalah musyrik dan seterusnya. Tentu dibahas panjang lebar. Yang kedua adalah tentang syariah. Nah, syariah ini hubungan manusia dengan Allah, kemudian hubungan manusia dengan manusia. Lah, hubungan manusia dengan manusia ini kalau di negeri kita itu tidak bisa diterapkan secara semuanya. Karena Indonesia memiliki undang-undang sendiri yang tidak Islami. Nah, yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia ini hanya dipilih-pilih saja, misalnya perkara masalah sedekah, zakat, itu bisa dipakai karena ada uangnya sehingga dikumpulkan menjadi namanya BAS, Badan Amil Zakat. Ya. Jadi artinya apa? Itu dipilih-pilih. Sebagian dipakai, sebagian tidak. Itu fakta. Nah, kalau yang seperti ini sebenarnya Allah itu melarang sebenarnya. Di dalam Quran surat 2 ayat 85 disebutkan, orang yang memilih-milih ayat, yang satu yang sebagian diimani, sebagian dikufuri, itu nanti pada hari kiamat akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Berat loh ya dia. Maka Allah katakan afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asadil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Tidak ada balasan bagi orang berbuat demikian di antara kamu kecuali kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa, dan Allah tidak lupa terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi hakikatnya begitu. Jadi menentukan hukum itu sebenarnya berat. Ya. Makanya hubungan pemerintah dengan agama itu sebenarnya nggak bisa terpisah. Maka ada kontrol namanya ulama itu begitu. Tapi ulamanya juga nggak berani kalau mau merubah itu. Nah, itu salah satu daripada ciri-ciri keimanan ketakwaan, yaitu tadi berjuang di jalan Allah. Yang diperjuangkan adalah Islamnya. Nah, ini kalau orang sudah berkarakter seperti ini, kalau jadi pemimpin, mesti dia akan memperjuangkan pahamnya. Sudah pasti itu. Orang melakukan keagamaan itu karena pahamnya. Di Pondok Al Zaitun itu menganggap siapa di luar kelompoknya adalah kafir. Pahamnya ini. Sehingga orang kafir semua dianggap hartanya halal. Kalau hartanya halal, boleh diambil, boleh ditipu, boleh dirampok. Itu paham. Bahkan ada sebuah kisah itu sampai nyegat taksi, supirnya dipateni, diambil mobilnya. Itu karena anggapan di luar itu kafir. Nah, kan berbahaya. Ya. Nah, saya melihat bagaimana kalau kita mencoba seperti itu. Apakah kita bisa menyalahkan, bisa membenarkan? Bahkan mereka itu juga mengatakan bahwa yang dilakukan itu berdasarkan Quran. Ngeri kan? Qurannya apa? Qurannya di Quran ayat 6, suratnya lupa. Ayat 6 intinya adalah
harta yang diperoleh bukan dari peperangan, dari orang kafir, itu namanya harta fake. Tapi kalau harta ini diperoleh dari peperangan, namanya harta ghanimah. Lah yang dipahami oleh orang-orang Zaitun tadi itu dianggap harta fake, karena dianggap kafir. Maka saya beri koreksi. Nah, Al-Zaituni tidak memahami kafir yang mana. Kafir itu ada dua masalahnya. Kafir harbi dan kafir zimmi. Kafir harbi itu kafir yang boleh diperangi. Kafir zimmi haknya sama dengan kaum muslimin lainnya. Karena dia pasif, tidak pernah mengganggu, selalu nurut. Lah kalau menjumpai kafir seperti ini gimana? Apakah dia harus dirampok? Kata tidak. Lah inilah kontrol saya melihat apa yang terjadi dari pemahaman itu, karena tidak memahami kafir yang bagaimana. Nah ini kan penting ya. Jadi kembali lagi pada masalah tadi adalah yang diperjuangkan di dalam paham kita itu adalah memperjuangkan Islam. Nah cara melihat Islam itu tadi studinya dari studi metode normatif. Nah seperti yang semakian ini juga banyak dicemooh oleh orang lain. Wah, kamu berjuang fisabilillah paling matinya mati sangit, bukan mati syahid. Itu kan satu mencemoohkan. Itu untuk melemahkan sebenarnya. Nah, orang yang kata-kata seperti itu, kalau orang itu apa yang digambarkan oleh Allah tadi, wala yakhafuna laumata laim, tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Loh ini loh karakternya. Lembut terhadap orang beriman, keras tegas terhadap orang kafir. Berjuang di jalan Allah, kalau dicela orang no problem. Itu kata Allah, dzalika fadlullahi yu'tihi mayasa. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Lah ini dikehendaki oleh Allah kita. Kalau memiliki karakter seperti itu. Ya. Dan Allah Maha Pemberi. Dzalika fadlullahi yu'tihi mayasa wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas pemberiannya. Ya. Jadi itu salah satu karakter iman takwa. Ini sudah banyak sekali sebenarnya. Nah, kalau kita ada ngaji, setiap saat kita ngaji seperti itu akan terbentuk. Mental kita akan berubah. Orang baca Quran nggak ngerti ini, ya paling harapannya oleh pahala gitu aja. Tapi nggak bisa berubah mentalnya, pancet. Tapi kalau kita pahami, itu akan bisa menjadi berubah. Ini akan bisa menjadi obat. Karena Quran itu merupakan obat juga, obatnya hati gundah, hati sumpah, hati sing ragu-ragu, diobati semua oleh Quran. Ya, oleh karena itu mari kita jadikan Quran sebagai pedoman hidup kita, karena Allah sudah berpesan kepada kita, dzalikal kitabu, itu kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.